Ummahat billah azanallahu wa iyyakunna. Kita pagi ini insya Allah akan kembali melanjutkan dari hadis ke-19, masih pada pembahasan sucinya kulit bangkai itu apabila dia disamak. Pada pembahasan yang lalu, disamaknya itu dengan cara pemprosesan, yaitu kulit sisa bangkai. Namun di sini dipersyaratkan bangkai-bangkai yang bukan hewan najis. Ya, bukan bangkai hewan najis, maka apakah itu bangkai karena mati sendiri atau yang lainnya, tapi kalau disembelih itu jelas halal. Maka sisa-sisa daging dan darahnya itu dibersihkan, kemudian disamak, diluburi dedaunan, apakah daun salam, apakah garam, atau dedaunan yang memiliki aroma yang pekat, kemudian dijemur dan baru bisa digunakan. Orang Arab dahulu menggunakannya sebagai kantung air. Ya, kalau kita sekarang kayak tempayan atau yang lainnya. Nah, ini hukumnya adalah suci, walaupun dia dari bangkai. Namun, apabila berasal dari hewan-hewan yang najis atau diharamkan untuk dimakan, maka tidak boleh dipergunakan. Apakah digunakan untuk tempat kantung air, ikat pinggang, atau sepatu, atau yang lainnya. Oleh karena itu, ibu-ibu semuanya kita juga mesti hati-hati dalam membeli sepatu, terutama sepatu-sepatu yang merupakan impor dari negara-negara yang memang tidak memiliki standar halal atau mereka memang negara-negara kafir. Karena banyak-banyak sepatu juga itu dari pig skin, ya, itu dari kulit babi. Ya. Ini mohon maaf saya menyebut satu merek ya. Karena saya juga nggak ada kepentingan, saya bukan kompetitor, saya bukan apa, nggak punya pabrik sepatu sebagai saingan. Yaitu merek yang banyak dipakai anak-anak muda, sepatu Vans. Ya, sepatu Vans. Vans itu sepatu anak muda, ibu. Ibu-ibu jangan khawatir. Ya, ibu-ibu nggak pakai sepatu itu kayaknya. Ya, sepatu Vans itu hampir secara keseluruhan itu berasal dari kulit babi. Ya, itu berasal dari kulit babi. Nah, ini. Jadi yang nggak bisa itu dikatakan ini kan telah disamak, nggak bisa. Itu ya dari kulit babi. Ya, silakan ibu searching itu. Kalau ibu ke tempat-tempat sepatu, apakah di mall atau di gerai-gerai sepatu resmi, ibu tanya ke penjaga counternya. Ya, kalau beli sepatu tanya ini kulit apa. Kalau dia nggak tahu, minta cari tahu, panggil kepala tokonya. Ini dari kulit apa? Biasanya disebutkan di kardus definisi dari barang tersebut. Ya, tanggal dibuatnya, tanggal tahunnya, kemudian tempat pembuatannya, sampai material bahannya itu dari kulit apa. Nah, kalau terindikasi ada pig atau babi dan sejenisnya, maka kita jangan membeli. Dan itu dihukumi najis. Ya, itu dihukumi najis. Jangan dikenakan. Ya. Baik, begitu juga dengan jaket-jaket atau tas, ya. Kalau kulit ular, kulit-kulit yang lainnya jangan digunakan. Nah, kemarin ada pembahasan bagaimana dengan kulit buaya. Nah, kulit buaya itu dibangun berarti di atas perselisihan pendapat dari kalangan para ulama mengenai hukum memakan daging buaya. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan karena dia dianalogikan atau dikiaskan dengan hewan yang semua ada di lautan. Ya. Yang ada semua di lautan. Nah, kalau memang dia dihukumi ya ada di lautan, maka kulitnya pun juga halal. Namun ya banyak juga ulama Syafi'iyah ya yang menyatakan dia haram. Ya, dia haram. Kenapa? Karena dia terdapat ya, dia dikategorikan hewan yang buas. Ya. Makanya Ibnu Ruslan dalam nadamnya ya Matan Az-Zubat beliau mengatakan wa ma bimakhlabin wa nabin yaqwa.
Yahrumu katimsahi wa bani awa. Hewan yang memiliki kuku cakar dan taring yang kuat itu haram dikonsumsi seperti buaya dan ibnu awa. Ibnu awa itu anjing hutan. Ya. Anjing hutan yang berbulu kuning. Ya, maka itu haram. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah juga terjadi khilaf atau perbedaan pendapat mengenai hukum mengkonsumsi buaya. Namun yang paling kuat ialah diharamkan. Berarti kulit buaya kalau kita mengikuti pendapat yang termasuk diharamkan, berarti kulit buaya juga haram. Ya, kulit buaya juga haram. Jadi harus diperhatikan tuh masalah sepatu, ikat pinggang, dompet, tas. Nah, itu kita harus lebih proteksi lagi. Jangan sampai kita kecolongan. Ternyata sepatu yang kita beli kulit babi. Ya. Dan mesti kritis. Dan enggak masalah. Kita kan sebagai konsumen. Kita bertanya kepada pihak penjual. Kita tanya kepadanya. Ini daging, ini kulit apa ini? Ya. Dan saya pernah menonton salah satu dialog interaktif dengan orang yang banyak berkecimpung di dunia sepatu. Dijelaskan bahwasanya sepatu tadi yang satu merek, saya sebut mereknya Vans, itu kebanyakan berasal dari kulit babi. Ya, dan ini bukan hukum samak. Nah, yang jadi hukum samak ialah dari kulit hewan yang suci, walau dia aslinya bangkai. Nah, di hadis 19 disebutkan di sini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, beliau menyebutkan an Salamah ibn al-Mujayya. Di sini disebutkan an Sa'labata al-Khushni radhiyallahu anhu. An Abi Sa'labah al-Khushni radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah. Kata Abu Sa'labah al-Khushni. Abu Sa'labah al-Khushni mengatakan, ya, kata beliau, ya, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bi ardi qaumi ahli kitab, ya Rasulullah, kami tinggal bersama ahlul kitab. Afana qulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan di bejana-bejana mereka atau di bekas piring-piring mereka? Qala la, kata Nabi, jangan. Ya, la ta'kulu fiha, jangan kalian makan di bejana makanan mereka atau di gelas-gelas mereka. Kita minum di bekas gelas-gelas mereka. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu minha. Ya, wa kulu fiha. Kecuali jika kalian tidak mendapati selainnya. Kalau tidak mendapati selainnya, maka cucilah dan makanlah baru dari situ. Ya. Nah, ini penting diperhatikan hadis Abu Sa'labah al-Khushni. Abu Sa'labah al-Khushni ini diperselisihkan oleh para ulama tentang namanya. Jelas kalau nama orang yang ada Abu Sa'labah, Ummu, itu nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang dianjurkan. Kalau laki-laki Abu, nama perempuan Ummu. Nah, biasanya disematkan kepada anaknya. Dan dianjurkan kepada anak yang paling besar. Misal saya, anak saya yang paling besar Hanifah. Maka kunyah saya Abu Hanifah. Ya, berarti istri saya Ummu Hanifah. Bagaimana kalau belum punya anak? Boleh dengan nama anak siapapun atau bukan nama manusia. Ali bin Abi Thalib diberikan kunyah oleh Nabi SAW Abu Turab. Nah, Turab itu artinya tanah. Ya, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, nama kunyahnya adalah Abu Hurairah. Hurairah adalah kucing. Karena beliau banyak berinteraksi dengan kucing. Bahkan ada seorang anak kecil, adik lelakinya Anas bin Malik, anak kecil, diberikan nama oleh Rasulullah SAW kunyah Abu Umair. Ya, Abu Umair. Jadi kunyah itu Abu artinya bapak, Ummu ibu. Dan bagi orang-orang Arab, kunyah ini adalah kemuliaan. Dan Rasulullah SAW menyatakan, takannau wala takannau bikunyati. Berkunyahlah kalian. Ya, kita dianjurkan, disunahkan, dianjurkan untuk memiliki nama kunyah. Kalau
di antara kita belum memiliki anak, nggak apa-apa pakai nama siapa kek, Umu siapa kek, ya, Abu siapa. Dianjurkan nama anak sendiri, dan dianjurkan anak pertama. Mungkin bilang begini, ya dulu waktu punya anak nggak paham, jadi nama anaknya kurang islami. Siapa nama anaknya? Misalkan Jordan, Umu Jordan kayaknya nggak asik. Siapa namanya Bu? Umu Jordan. Aduh, ya, Umu Michael. Nggak, sebenarnya nggak masalah. Ya, tapi kayaknya gimana gitu. Sebenarnya nggak masalah. Tapi boleh pakai nama yang lain. Boleh nama pakai yang lain. Umu siapa, silahkan. Nggak mesti nama anak dia. Ya, nggak mesti nama anak dia. Nah, kata Nabi, cakannya wala cakannya bikunyati. Berkunyahlah kalian, tapi jangan kalian berkunyah dengan kunyahku. Kunyah Nabi apa? Qasim. Karena putra Nabi SAW namanya Qasim. Maka beliau Abul Qasim. Nah, kata para ulama, larangan bagi para pria berkunyah dengan kunyahnya Nabi, yaitu Qasim, Abul Qasim, karena di saat itu dikhawatirkan tersamarkan. Siapa ini Abul Qasim? Rasulullah SAW atau yang lain? Maka kata para ulama, larangan bagi para pria untuk berkunyah dengan Abul Qasim hanya di masa Rasulullah SAW hidup. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka setiap pria dari kalangan kaum muslimin boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Nah, Abu Sa'labah Al-Khusni ini namanya sampai diperdebatkan oleh para ulama. Siapa nama aslinya? Ya, siapa nama aslinya? Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan nama aslinya adalah Jarsum. Ya, Jarsum. Dan ada ulama yang menyanggah. Allah alam, yang jelas sahabat ini namanya Abu Sa'labah. Ya, Abu Sa'labah. Barakallahu fikum. Abu Salamah menyatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahlil kitab." Wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri ahlul kitab. Inna bi ardi qaumin ahlul kitab. Ahlul kitabnya itu maksudnya siapa? Yahudi atau Nasrani? Nasrani. Ya. Dan waktu itu beliau tinggal di sebuah negeri yang negerinya tersebut adalah di Syam. Dan di Syam sejak dahulu hingga saat ini, itu memang ada atau bahkan ada suatu tempat yang memang itu daerah Nasrani. Kalau disebut di Syam, berarti itu daerahnya namanya Suriah, ya, Lebanon atau Lebanon, Urdun atau Jordania, dan Filistin. Palestina. Saya nggak mau masukin Israel. Ya, karena Israel hakikatnya memang nggak ada di peta Syam. Mereka merebut tahun 42-an itu, dengan dibantu Amerika dan Inggris, sehingga merebut Palestina. Dan ada satu tempat itu yang kebanyakan Nasrani. Semisal di Lebanon. Ya, di Lebanon itu banyak Nasraninya. Banyak Nasraninya. Nah, ini di Lebanon. Tapi kalau di Suriah dan Jordan, itu kebanyakan mereka adalah keturunan Arab dan Muslimin. Apalagi di Palestina. Ya. Baik. Nah, sahabat ini Abu Sa'labah mengatakan dia tinggal di Syam. Ya, bersama kaum ahlul kitab. Kalau yang disebut ahlul kitab itu ada dua, Yahudi dan Nasrani. Karena mereka diturunkan kitab, Taurat dan Injil. Nah, apakah ahlul kitabnya yang bertetangga dengan sahabat ini adalah Yahudi atau Nasrani? Maka yang jelas di sini adalah Nasrani. Kenapa? Karena orang Nasrani juga mengharamkan babi. Ya, afwan, orang Yahudi. Orang Yahudi mengharamkan babi. Berbeda dengan Nasrani. Kalau Bapak Ibu ke Israel, nggak akan pernah dapat restoran di situ daging babi. Kecuali di Nazaret. Ya, di Nazaret. Di Nazaret itu ada suatu wilayah Palestina yang dikuasai Zionis, dekat Yerusalem, dekat Al-Quds, dan di situ wali kotanya Nasrani. Tapi mayoritasnya Yahudi. Nah, dan di situ ada beberapa restoran daging babi. Tapi di kota-kota lain, kota baik di Palestina terutama jelas nggak ada. Atau di kota-kota di Israel, baik di Haifa atau Tel Aviv, itu nggak ada. Ya, nggak ada restoran daging babi. Karena orang Yahudi mengharamkan babi. Ya, mengharamkan babi. Saya pernah tanya juga kepada beberapa orang Israel, kenapa orang Yahudi, Nasrani menghalalkan ya
babi, sementara Yahudi tidak, karena di Taurat tertera. Di Taurat tertera bahwasanya babi adalah haram. Ya, babi adalah haram, sementara di Injil itu yang paling banyak terdistorsikan, sehingga ya banyak dipalsu-palsukan oleh para pendetanya terdahulu, sehingga babi menjadi halal bagi mereka. Iya dan billah. Nah, kemudian kata sahabat ini, afana kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh makan di bekas bejana mereka? Kata Nabi, la, jangan kalian makan di situ. La ta'kulu fiha, jangan dimakan. Ini yang pertama. Illa an tajidu, illa alla tajidu ghairaha. Kecuali kalian enggak mendapati apa-apa selain dari itu, fagsiluha. Baru sebelum kita gunakan, cuci dulu. Wa kulu fiha, dan baru makanlah dari situ. Nah, dijelaskan di kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughul Maram, istadalla abihi ala najasati aniyati ahli kitab. Maka di sini Nabi berdalil akan kenajisan tempat makan atau minum ahlul kitab. Nggak boleh. Berarti kalau kita bertamu di rumah orang Yahudi atau di rumah orang Nasrani, makan dari piring dia, nah itu sebaiknya nggak boleh. Ya, kenapa? Karena najis. Ya, bijawazi aklihim al-khinzira. Ya, wasyurbihim al-khamra. Karena mereka memang membolehkan makan babi, makan anjing, dan minum khamr. Ya, minum khamr. Kecuali kita tahu dari si Nasrani tersebut, dia adalah orang yang tidak suka makan babi. Atau dia vegetarian, jelas. Ya, dia kaum vegan yang nggak makan babi, nggak makan daging apapun, nggak minum alkohol. Nah, berarti dia mengkonsumsi sesuatu hal yang tidak ada kenajisannya. Ya. Wa fi riwayati Abi Dawud wal Ahmadu, dan wa Ahmad, dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad, kata Abu Sa'labah, inna nujari ahlal kitab wa hum yadbukhuna fi qudurihim al-khinzir wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Kami wahai Nabi bertetangga di Syam dengan ahlu kitab Yahudi Nasrani, mereka masak di tungku kuali mereka daging babi, dan mereka minum di gelas-gelas mereka minum khamar. Ya, kata Nabi SAW, in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha al-hadisa. Kalau kalian mendapati yang lainnya, jangan minum atau makan dari situ. Ya, jangan minum atau makan dari situ. Berarti ini ada dua syarat kalau kita tidak dapetin selainnya. Kita mau makan, cuman di situ ada piring atau gelas orang Nasrani. Ya, maka ada dua syarat. Ya, yang pertama kita cari yang lain. Yang kedua, kalau nggak ada, kita cuci. Cucinya apakah butuh dengan tanah di awal atau di akhir? Tidak, karena itu khusus air liur anjing, air jilatan anjing. Selain dari itu enggak. Kalau dagingnya saja, dagingnya terhitung najis saja, maka cukup dibersihkan. Hah? Hah? Iya. Nah. Kalau udah di gelas dicuci, ya jelas boleh. Ya. Nah, juga Ibu perhatikan. Di sini anjurannya itu, kata para ulama, tidak sampai mendekati wajib. Saya bawa kitab lagi dari kitab Minhatul Alam, syarah dari Bulughul Maram, beliau menyebutkan di sini. Wal amru bi ghusliha laysa bil wujub. Perintah untuk mencucinya sebenarnya enggak wajib. Wa inna ma huwa lil istihbab, namun hanya dianjurkan aja. Bidalili anna ta'ama ahli kitab halal lana. Dengan dalil apa? Bahwasanya makanan ahli kitab, sembelihan mereka, kalau mereka menyembelih dengan nama Allah, itu halal buat kita. Artinya ahli kitab aja. Selain ahli kitab enggak boleh. Kalau sembelihan mereka nyembelih ayam, nyembelih babi, nyembelih kambing atau domba, hewan-hewan yang mesti disembelih untuk dikonsumsi dengan nama Allah, itu halal buat kita walaupun yang nyembelih pastur. Tapi dengan syarat nyebut nama Allah. Adapun Hindu, Buddha, Majusi, Konghucu dan yang lainnya, mereka menyembelih dengan nama Allah sekalipun nggak diterima. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum. Di surah Al-Maidah ayat 5. Dan makanan
ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu halal buat kalian. Yaitu yang disebutkan oleh para ulama adalah dzabaihuhum. Itu sembelihan-sembelihan mereka. Dengan syarat mereka menyembelih dengan nama Allah. Ya. Nah, kata Syekh Abdullah Fauzan penulis kitab Minhatul Alam, beliau menyebutkan di sini. Wa ta'amuhum yakunu fi awanihim. Tentu saja ketika kita diberikan makanan ahli kitab, sembelihan, dengan jelas dia menyebut nama Allah, kita menerima. Dan makanan mereka diletakkan di bejana-bejana mereka. Atau di piring mereka. Padahal ala dzalika ala annahu la yajibu ghusluha. Ini menunjukkan tidak wajib dicuci. Wa yakunu dzalika huwa as-sarifu lil amri fil hadis anil wujub ilal istihbab. Dan ayat ini memalingkan apa yang disebutkan dari hadis tadi dari seakan-akan adalah kewajiban ke makna anjuran. Ya, ke makna anjuran. Nah, kalau kita bertamu ke rumah Nasrani, disuguhkan minuman. Minuman tersebut di gelas-gelasnya bersih, berarti sudah dia cuci dengan sunlight, dengan air aja, berarti sudah suci lagi. Kasus tadi, hadis Abu Sa'labah, ialah pada permasalahan bejana mereka atau wadah makanan atau minuman mereka yang dalam keadaan bekas mereka. Bisa dipahami ya? Bekas mereka. Ya, bekas mereka. Itu maka yang seperti itu, itulah yang tadi sangat dianjurkan untuk tidak makan dan minum dari bekas makan dan minum mereka. Kecuali yang dicuci. Nah, kalau nggak dapat, cuman itu aja kita cuci. Kita cuci. Dan itu hukumnya sangat dianjurkan. Tidak fardu ain. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Huh? Oh. Kalau di tempat ya. Iya, iya. Iya. Saya barakallahu fikum. Tempat-tempat food court atau restoran yang di situ ada disediakan daging babi juga, kita jangan ke situ, Ibu. Jangan. Ya. Itu nggak boleh kita ada di situ. Cari tempat lain. Karena kualinya bareng. Ya. Kalau masalah piringnya, kan dicuci. Ya. Kualinya. Siapa yang bisa memastikan? Kehati-hatian, Ibu. Terlebih lagi, kalau mereka di situ tadi udah dibilang, bisa jadi Buddha gitu ya. Orang-orang Cina kan banyak juga Buddha. Mereka nyembelih ayam, nyembelih bebek, ya. Maka jangan di situ, Ibu. Terlebih lagi sembelihan-sembelihan mereka itu, mereka selain, ya taruhlah sekarang ahlul kitab ya, Nasrani gitu ya. Mereka potong ayam. Nah, apakah mereka itu pakai bismillah? Ini yang Allah firmankan di surah Al-Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, makanan ahlul kitab, sembelihan mereka halal buat kalian, yang itu jelas mereka mengucapkan basmalah, mengucapkan nama Allah. Kalau yang nggak jelas, nggak boleh. Dan kita boleh menaruh kecurigaan kepada non-muslim terkait hal ini. Yang sebaliknya kita nggak boleh menaruh kecurigaan terhadap kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita telah jelaskan. Bahwasanya kepada kaum muslimin kita nggak boleh menaruh kecurigaan. Ya, kita makan di warteg ada ayam, kita makan di warung Padang ada ayam, ada sapi, ada rendang. Ya kita makan aja tanpa perlu bertanya. Disembelihnya pakai nama Allah apa enggak? Ngapain ribet amat? Atau dikit-dikit nanya, kita beli gorengan, ini bakwannya ada label MUI-nya enggak? Lah, nah itu kita kalau kaum muslimin kita enggak terapkan demikian. Tapi kalau kekafirin, mereka muttaham, mereka tertuduh melakukan hal-hal yang diharamkan. Dan karena kebiasaan mereka demikian. Nah, maka demi kebaikan agama kita, kita jangan singgah ke resto, ke tempat-tempat makanan, wisata kuliner yang di situ kokinya, pemiliknya orang kafir. Di situ juga ada makanan halal, ada makanan haram. Nah, itu nggak boleh kita di situ.
Sama ini pada kasus kita hadiri pernikahan orang kafir. Ya, atau kita menghadiri jamuan makan orang-orang kafir. Prasmanan. Ada daging babi, ada daging kambing. Ada daging babi, ada daging anjing, ada daging ayam. Udah nggak usah datang kita. Dan kita nggak perlu makan di situ. Karena dikhawatirkan dia membuatnya bersamaan. Ya, dia membuatnya bersamaan. Nah, yang seperti ini berbahaya. Ya, bisa dipahami sini ya, Ibu ya. Baik, kita ke hadis 20. Kita ke hadis 20. Wa an Imran ibn Husain. Dari sahabat Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu. Ya, seorang sahabat yang mulia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'ati musyrikatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mereka berwudu dari bejana milik seorang wanita musyrik. Ya, muttafaqun alaih fi hadisin tawil. Dalam hadis ini panjang sekali ya disebutkan di situ. Nah, ini potongan hadisnya. Ya, di dalam kitab Mukhtasar Kalam ala Bulughul Maram disebutkan wa fihi dalilun ala taharati aniyatil musyrikin. Nah, ini di sini juga jadi dalil akan kehalalan bejana tempat menyimpan air orang-orang musyrikin. Ya. Wa ala tuhuri jildil maitati bidibaq. Jadi yang disebutkan tadi mazadah bejana yaitu tempat kantung air yang terbuat dari kulit hewan. Tadi sudah disebutkan atau pada pembahasan sebelumnya, kulit hewan hatta dari hewan bangkai sekalipun, namun hewan tersebut hewan yang halal dimakan, ada kambing mati, ya, maka sebelum kambing tersebut dikubur, ya, boleh dikuliti dan kulitnya disamak, ya, diambil, dibersihkan sisa-sisa darah dan dagingnya, kemudian dia dilumuri, ya, berbagai hal yang bisa menghilangkan aroma busuknya, apakah daun salam, atau garam, atau yang lainnya, kemudian dijemur, dan bisa dimanfaatkan apakah beduk, apakah jaket, sepatu, tas, dan seterusnya, atau orang dulu memanfaatkannya dengan kantung air. Jangan dianalogikan sekarang ya, kalau sekarang kan udah ada ember dan semisalnya. Nah, orang dulu, mereka memanfaatkan kulit-kulit hewan ini dengan kantung air tadi. Nah, musyrikin seorang wanita musyrikah punya tempat kantung air dari bangkai. Dan ini milik musyrikah. Milik seorang wanita musyrik. Dan itu diperkenankan. Karena media tempat menampung airnya itu memang halal. Ya, bukan karena si pemiliknya. Ya, beda tadi dengan gelas, piring milik orang Nasrani yang mereka konsumsi babi. Ya, yang mereka konsumsi anjing, yang mereka konsumsi homer. Nah, ketika kita makan di bekas mereka, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebelumnya mereka makan babi di situ. Nah, ini harus dipahami perbedaannya dengan hadis yang ini. Ya, hadis yang ini ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Kalau kita paham hadis sebelumnya, maka hadis ini kita akan paham. Ya, karena si musyrikah ini hanya memiliki bejana dari kantong kulit yang telah disamak, dan ini boleh memang diperkenankan. Hanya pada permasalahan si pemiliknya musyrikah. Begitu. Ya, seorang wanita musyrik. Wa ala tuhuri jildil maitati bidibaq. Dan hadis ini juga menunjukkan akan kesucian kulit bangkai yang telah disamak. Li'annal mazadata. Karena yang namanya mazadah, tempat kantung air yang min juludi dabaihil musyrikin, dari ya kulit hewan yang disembelih orang-orang musyrikin, ya, itu yang dari bangkai, karena musyrikin nggak nyembelih dengan nama Allah, tetapi hewannya halal dimakan sebenarnya, tapi mereka nyembelihnya tidak dengan nama Allah, ya. Atau bahkan musyrikin Quraisy dahulu terbalik, mereka punya pemahaman. Kata mereka, yang terafdol ialah mengkonsumsi hewan yang mati dengan sendirinya. Ini yang terafdol. Jadi mengkonsumsi bangkai. Kenapa? Mereka punya keyakinan kalau bangkai hewan kambing mati, ontak mati, itu Allah yang langsung nyembelih. Nah, ini keyakinan rusak. Nah, jadi kalau hewan mati sendiri, baru mereka makan,
itu yang paling afdol kata mereka. Jadi musyrikin meyakini kalau ada bangkai, nah itu Allah yang nyembelih. Musyrikin Quraisy, Abu Jahal CS lah. Ya, emangnya Abu Jahal kenal Allah? Ya kenal. Ya, mereka tahu di banyak ayat Al-Qur'an, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau tanya wahai Nabi kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan jawab Allah. Wala in sa'altahum man yarzuquhum, kalau engkau tanya pada mereka siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, mereka akan menjawab Allah. Ya, itu sudah jelas. Namun kesyirikan mereka itu dalam masalah uluhiyah, ibadah. Ketika mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah di samping ibadah mereka kepada Allah. Bahkan ibadah mereka yang mereka berikan kepada berhala, kepada selain Allah, itu sebenarnya tujuannya untuk ibadah kepada Allah. Dengan dua tujuan. Yang pertama, ingin syafaat di sisi Allah. Yang kedua, supaya mereka lebih dekat dengan Allah. Allah berfirman mengenai ini di surah Yunus. Wa ya'buduna min dunillah ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada mereka. Mereka beribadah kepada orang-orang saleh yang telah mati. Mereka mengatakan orang-orang saleh yang telah mati ini yang akan menjadi juru syafaat kami kelak di sisi Allah. Ini yang pertama. Kemudian di surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan wali-wali sebagai tandingan bagi Allah yang disembah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kita enggak nyembah kok kepada wali-wali orang soleh ini illa liqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan agar orang-orang soleh yang kami sembah ini semakin mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, itu di surah Az-Zumar ayat 3. Jadi jangan dipikir musyrikin Quraisy itu nggak kenal Allah. Keliru. Bahkan Abu Jahal, kalau kita baca buku-buku sirah apapun, terutama pada kisah Perang Badar, Abu Jahal sebelum memulai peperangan, dia berdoa kepada Allah agar Rasulullah SAW dan para sahabat dikalahkan. Doanya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, Abdul Muttalib, ya, ketika Abraha hendak menyerang Ka'bah, dia singgah dulu di pinggir-pinggir kota Mekah dan dia merampas ratusan ekor onta orang-orang Mekah untuk dikonsumsi pasukannya. Datanglah pemuka Quraisy yang terkenal Abdul Muttalib, kakeknya Nabi yang musyrik. Kemudian kata pasukan Abraha, itu pemuka musyrik Abdul Muttalib datang. Dan Abraha adalah orang yang memiliki respek yang tinggi terhadap Abdul Muttalib. Sehingga Abraha menyambut. Dan Abraha menyangka bahwasanya Abdul Muttalib datang ke sini negosiasi supaya Baitullah Ka'bah yang menjadi simbol orang-orang Arab Mekah jangan dihancurkan. Karena Abraha datang tujuannya motif bisnis. Motif dunia. Kenapa? Karena dia iri orang-orang dari penjuru datang ke Mekah, ke Ka'bah untuk ibadah haji mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Maka dia juga bikin Ka'bah tandingan di Son'a Qadim, ibu kota Yaman sekarang. Ka'bah tandingan. Supaya orang-orang datangnya ke sini aja, jangan ke situ. Di situ akan dihancurkan dengan bawa pasukan gajah. Ya, Abdul Muttalib ternyata setelah negosiasi minta dibalikin onta. Kata Abraha, saya sebenarnya respect sama kamu. Cuma setelah dengar kamu cuma datang ke sini karena onta. Nah, berbalik sekarang. Hanya karena onta. Kata Abdul Muttalib, nahnu Rabbul Ibil. Kamilah sang pemilik onta. Jadi kita minta onta kami, hak kami. Wa inna lil baiti rabban yahmihi. Dan Baitullah itu, Ka'bah itu punya Rabb yang akan melindunginya. Kamu urusannya bukan sama kami, sama Allah. Dan jelas saja, di depan mata orang-orang Quraisy, pasukan Abraha itu dihancurkan oleh Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Ya. Nah, bukankah engkau telah melihat, wahai musyrikin Quraisy, apa yang Allah lakukan terhadap pasukan gajah? Maka pasukan Abraha hancur sehancur-hancurnya
disaksikan dengan mata kepala musyrikin Quraisy. Ya, baik. Dan Ka'bah tandingan sekarang jadi tempat sampah. Ya, Ka'bah tandingannya Abraha masih ada. Jadi tempat sampah. Dan saya pernah buang sampah ke situ. Ada di Son'a Qadimah. Ya, di ibu kota Yaman yang lama. Jadi tempat sampah sampai hari ini. Nggak jadi Ka'bah. Jadi musyrikin Quraisy kenal Allah. Ya, jangan dipikir musyrikin Quraisy nggak kenal Allah. Mereka kenal Allah. Cuman permasalahannya ialah mereka ngotot nggak mau mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau mengucap la ilaha illallah konsekuensinya harus meninggalkan, mengingkari peribadatan yang mereka berikan selama ini kepada selain Allah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah sekalipun. Ya, ini juga harus dipahami. Kalau di kita sekarang mengucap la ilaha illallah nggak tahu makna la ilaha illallah. Mengucap la ilaha illallah datang ke dukun juga. Mengucap la ilaha illallah pesugihan juga. Mengucap la ilaha illallah nyembelih hewan buat tumbal juga dan seterusnya. Nggak ada makna. Nggak ada makna. Kalau musyrikin Quraisy paham. Oleh karena itu, ketika mereka diserukan la ilaha illallah oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Allah berfirman di Al-Quran mengenal ini. Kata mereka, apakah orang ini, itu maksudnya Nabi kita Muhammad SAW, hendak menjadikan ya sembahan-sembahan kita yang banyak. Kita nyembah Allah, kita nyembah Uzza, nyembah Manat, nyembah Latta, ya, nyembah Huban. Kita cuma satu, nyembah Allah aja. Yang lain-lain kita tinggalkan. Inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Ini kan aneh, kata mereka. Ini aneh. Nah, itu penolakan mereka. Baik. Nah, kemudian ya, tadi korelasinya dengan bangkai. Orang musyrikin meyakini kalau makan daging dari bangkai itu afdol. Afdolnya dari sisi apa? Karena kalau hewan mati dengan sendirinya, berarti Allah yang nyembelih. Nah, dan musyrikin ketika mereka makan kambing bangkai, kemudian kambingnya kulitnya disamak, dijadikan kantung air, itu suci. Sama seperti sucinya kambing mati ketabrak. Ya, sebelum dikubur atau dibuang dikuliti. Ya, kemudian kita jadikan kantung air setelah disamak. Itu boleh, sama seperti tadi. Ya, ini sama seperti tadi. Wa hadzal haditsu dzakarahu al-Bukhari bitulihi. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari secara panjang di dalam sahihnya. Baik. Kemudian di hadis ke-21. Hadis 21 di situ disebutkan an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik anak seorang wanita yang luar biasa. Siapa nama ibu Anas bin Malik? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu nama ibu Anas bin Malik? Ummu Sulaim. Ya. Ummu Sulaim ini dulu musyrik. Ya. Punya suami namanya Malik. Ya, ketika Nabi SAW datang ke Mekah, datang ke Madinah, dia berislam. Ya, ketika Nabi datang ke Madinah, suaminya kabur. Malik, bapaknya Anas, karena dia nggak mau masuk Islam. Ya, kemudian bercerailah ibunya Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim ini. Dan Ummu Sulaim dipersunting oleh musyrik juga, namanya Abu Talha. Dan Ummu Sulaim nggak mau, kecuali Abu Talha masuk Islam. Ya, dan Abu Talha mau masuk Islam, dan Abu Talha menawarkan mahar, Ummu Sulaim nggak mau. Cukup keislaman Abu Talha sebagai maharnya. Dan ketika Anas bin Malik masih kecil, Rasulullah SAW diserahkan oleh ibunya Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, agar Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Dengan tujuan supaya anaknya ini banyak belajar dari Rasulullah SAW. Bukan sebagai budak, tetapi sebagai pelayan. Ya. Nanti kalau dalam pembahasan fikih ada yang namanya pembahasan tentang budak. Kalau budak itu beda sama pelayan. Nah, para ART yang ada saat ini itu bukan budak. Tapi mereka adalah pelayan. Bahkan mereka pegawai. Karena budak itu cuma didapatkan dari hasil rampasan perang. Ketika ada suatu perang, kemudian kalah suatu pihak, maka wanita-wanita dan anak-anaknya ditawan, kemudian jadi budak. Dan budak sejak dahulu sebelum Islam sudah ada. Ya.
sejak dahulu. Dan Islam hadir untuk membebaskan budak. Makanya kalau dalam banyak kafarat, kita pertama, kafarat itu pembebasan dosa. Misal seorang suami istri melakukan hubungan badan secara sengaja di bulan Ramadan. Kafaratnya apa? Yang pertama, bebasin budak. Kalau nggak ada, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, bebasin budak. Banyak kafarat itu bebasin budak. Islam hadir untuk membebaskan budak. Nah, orang-orang kafir melestarikan budak. Dan sebelum Islam datang, budak udah ada. Ya, bahkan ya, orang-orang barat mereka tetap ya mengabadikan budak. Terbukti orang-orang Afrika dijadikan budak-budak oleh mereka hingga berakhir belakangan. Ya, hingga berakhir belakangan ini. Baik. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara. Bahwasanya qadah ya. Qadah itu ya, aqdah yaitu kayak gelas. Ya, ina yusrabu bihi alma. Dia semacam gelas. Gelas Nabi inkasara, retak di situ. Kayak mau pecah. Ya, insyaqqa. Fattakhadha makana asy-sya'bi bisil'at ya silsilatan min fiddatin. Maka beliau merekatkan bagian yang retak tadi, yang mau pecah tadi dengan silsilah, dengan kawat dari perak. Dengan kawat dari perak. Berarti yang nggak boleh emas ya. Ya, dari perak, dari kawatnya ini boleh. Ya, disebutkan di sini fihi dalilun ala jawazi tadbibi al-ina'i bil fiddah. Di sini dalil bolehnya menambal tempat makanan atau minuman dengan perak. Ya, ini disebutkan oleh As-San'ani di Subulus Salam. Baik, selesai mengenai pembahasan ini, kita masuk ke bab berikutnya, bab izalatun najasah wa bayaniha, ay bayanin najasati wa mutaharatiha. Ya, bab penjelasan tentang menghilangkan najis. Ya, menghilangkan najis. Hadis ke-22. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik lagi radhiyallahu taala anhu qala. Ia mengatakan su'ila Rasulullah SAW anil khamri uttukhidha khallan. Rasulullah SAW ditanya tentang khamr yang dijadikan jadi cuka. Khamr difermentasi jadi cuka. Kata Nabi, faqala la, enggak boleh. Akhrajahu Muslimun wa Tirmidzi wa qala hasan sahihun. Ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya. Nah, dijelaskan di kitab di sini fihin nahyu anin ya an takhlil khamr. Dalam hadis ini ya terdapat keterangan larangan membuat cuka dari khamr. Ya, tapi ada permasalahan. Ini khamr, khamrnya segala bentuk khamr ya. Miras. Nah, mirasnya ini difermentasi untuk jadi cuka, nggak boleh. Tetapi kalau khamrnya berubah sendirinya, tidak kita buat, kemudian dia berubah karena proses alami, dia menjadi cuka, jadi boleh. Cukanya boleh dikonsumsi. Tapi kalau khamr kemudian dirubah jadi cuka, itu nggak boleh. Nah, mungkin ibu-ibu mikir, ngapain buat cuka, buat apa? Ya, di masa sekarang iya enggak. Tapi ini kan permasalahan waktu itu. Ya, permasalahan waktu itu. Nah, fa in khallalaha wa lam tahil lam tahilla wa lam tutahhar bi ayyi ilajin kana. Nah, kalau memang ya dia tadi khamr tadi diupayakan untuk jadi cuka, dia enggak akan halal. Dia enggak bisa disucikan dengan apapun. Nah, di sini kemudian dibahas. Wa in takhallalat bi nafsiha tahurat wa hallat. Namun kalau khamr itu menjadi cuka dengan sendirinya, dia jadi suci dan halal dikonsumsi. Ya, ini jadi permasalahan itu ya. Jadi khamr kalau dia dibuat sendiri, kita sengaja buat jadi cuka, nggak akan bisa halal. Tapi kalau proses alami dengan sendiri jadi cuka, maka boleh. Ya. Khamr yang dimaksud di sini yang jadi cuka adalah khamr yang dalam bentuk minuman. Minuman semua beralkohol. Nah,
Kalau adapun yang narkotik yang lain, itu nggak bisa jadi suka. Narkotik yang lain itu digolongkan juga ke khamr. Karena khamr itu Nabi menjelaskan definisinya. Ya, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya, wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamr haram. Maka jangan lagi mengatakan nggak ada dalil kok ganja haram, nggak ada dalil kok ekstasi haram, sabu haram, nggak ada dalilnya, ayatnya mana? Yang ada kan khamr. Khamr itu bukan sebatas dalam bentuk minuman. Nabi jelaskan, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Nah, begitu ya. Ganja, ekstasi, opium, marijuana, putau, sabu, dan semua turunannya, cabangnya, yang semisalnya itu dihukumi khamr. Ya, mengkonsumsinya seperti mengkonsumsi khamr. Nah, ya, pecandunya maka itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inna mudminal khamr. Pecandu khamr itu. Itu nggak masuk surga. Maka pecandu narkoba juga terkena ancaman ini. Ya, pecandu narkoba. Barakallahu fik. Ya. Kalau rokok tidak digolongkan ke situ. Ya, kalau rokok tidak digolongkan ke situ ya, karena dia nggak memabukkan. Ya, tapi rokok hukumnya baru. Ya, apa hukum rokok? Ya, haram. Ya, tapi bukan homer dia ya, karena haram belum tentu homer. Walau hukumnya sama haram, tapi beda dengan homer. Kalau homer najis. Ya, rokok haram ya, Bapak Ibu ya. Ya, kalau ada yang masih merokok segera berhenti. Ya, Allah sendiri yang nyatakan. Wa yuhallilukum wa yuhallilu alaihim at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Dialah yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, mengharamkan untuk mereka yang tidak baik. Ya, dan rokok disepakati, nggak usah kesepakatan ulama, kesepakatan dokter. Ya, di bungkus rokok ada bacanya. Nah, rokok dapat menyebabkan apa? Semua hal yang memudaratkan. Ya, semua hal yang dapat memudaratkan. Nah itu. Dan sia-sia. Min husnil islami mar'i tarkuh malayan. Di antara baik Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat untuknya. Ya, dan ajaibnya para perokok yang tiap hari beli rokok satu bungkus. Satu bungkus itu berapa? Saya nggak tahu ya. 20.000 tak anggaplah. Kali sebulan 600.000. Kali setahun berapa itu? 6 juta. Kali setahun berarti 6 juta. 7.200.000. Giliran masuk Idul Adha nggak bisa beli kambing. Karena alasan nggak punya uang. Uangnya habis dibakar. Ya, nah, itu yang masih merokok berhenti. Ya, pecandu rokok itu memang berat untuk meninggalkan pelan-pelan. Kalau dia nggak sanggup berhenti sehari sebungkus, sehari setengah bungkus. Nanti terus berubah. Ya, kalau udah pecandu memang berat. Sampai-sampai ada orang perokok kalau masuk bulan Ramadan yang berat itu bukan nahan makan minum. Tapi yang berat itu nggak ngerokok. Makanya pas beduk atau azan maghrib, batalin langsung yang dicari rokok. Allah musta'an. Nah, kemudian hadis ke-23. Wa anhu, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah SAW Abu Talhata. Ketika pada hari perang Khaybar itu adalah perang antara kaum muslimin dengan Yahudi. Ya, yang dikomandoi oleh Ali bin Abi Thalib. Yahudi ada di Arab itu sejarahnya gimana sih? Jadi begini Bapak Ibu ya. Yahudi baca di kitab-kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul di tanah Arab. Dan mereka meyakini dari generasi mereka Bani Israel. Sebagaimana sebelumnya dari zaman ya, Ishak, Yakub, Yusuf, ya sampai Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa. Mereka meyakini dari garis keturunan mereka.
Maka mereka eksodus, transmigrasi besar-besaran dari Syam ke tanah Arab. Di Taif tepatnya. Ya, di daerah Taif. Kemudian mereka baca kitab lagi. Yang mereka tafsirkan lagi oleh para pendetanya. Oh, ini Nabi akhir zamannya pindah ini. Atau bukan di sini nih. Ini di Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya Madinah. Maka mereka pindah lagi ke Madinah. Dengan harapan Nabi akhir zaman akan lahir dari rahim wanita-wanita mereka. Dan ternyata di Mekah muncullah Nabi. Yaitu bukan dari mereka, tapi dari orang Arab. Ya. Nah, ketika di Mekah muncul Nabi, orang-orang Madinah yang musyrik nyembah berhala, mereka nyembah berhala tapi nyembah Allah juga. Mereka menunaikan ibadah haji, syariat Nabi Ibrahim ke Mekah. Berjumpalah dengan Rasulullah SAW, masuk Islam. 6 orang masuk Islam, datang lagi masuk Islam. Mereka pulang ke Madinah, dakwah ke kampungnya. Orang kampung Madinah jadi masuk Islam semua. Dan orang Yahudi sudah mulai ketakutan. Ini berarti dia, Nabi akhir zaman. Yang benar ini. Yang ada di kitab-kitab mereka. Ya. Dan mereka tahu betul itu adalah Nabi akhir zaman. Ciri khasnya. Karena setiap Nabi di punggungnya pasti ada daging yang berbentuk cincin. Setiap Nabi. Jumlah Nabi ada berapa? 25. Yang gitu. Ya, jumlah Nabi dalam riwayat Ibnu Majah 124.000. Jumlah Rasul berapa? Jangan bilang 25. Nah. Hah? Jumlah Rasul 1. 5 itu ulul azmi. Ulul azmi baru 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam. Itu ulul azmi. 5 Rasul. Tapi jumlah Rasul bukan 5. Apalagi 1. Berapa? 313. Setiap Rasul pasti Nabi. Tapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Rasul pertama siapa Bapak Ibu? Siapa ibu-ibu Rasul pertama? Hah? Iya betul. Berarti Adam bukan? Adam hanya apa? Nabi. Ya. Nuhlah Rasul. Nanti ketika kita di padang mahsyar, kita berdiri dalam keadaan yang sangat panjang, bertelanjang, tanpa alas kaki, tanpa dihitan. Semua lama menunggu keputusan Allah, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam minta syafaat. Semuanya bilang ke Nabi Nuh alaihissalam, ya Nuh, anta awwalur rasul. Nuh, engkau adalah Rasul pertama. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Nah, kalau Nabi diberikan wahyu untuk disampaikan kepada kaum yang menentang. Sebagaimana Nuh menghadapi kaum penentang. Karena kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi ini, di jagat alam semesta ini, ada pada kaum Nabi Nuh. Ya. Nah, kalau Nabi Adam diberikan wahyu, enggak diberikan wahyu. Tapi apakah disampaikan pada kaum yang menentang? Tidak, kepada anak-anaknya. Ya. Nah, itu pendapat yang paling kuat mengenai perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan Nabi ma'umira bihi wa ma'uhiya ilaihi walam yu'mar bitablik, sedangkan Rasul yu'mar bitablik, itu disebutkan oleh para ulama, tapi perbedaan mendasarnya ini. Ya, Nabi Rasul diberikan wahyu, tapi Nabi menyampaikan kepada kaum yang tidak menentang, Rasul menyampaikan pada kaum yang menentang. 313 Nabi pasti Rasul. Tidak setiap Rasul mencakup atau otomatis juga jadi Nabi. Bisa dipahami sini ya. Mbak. 124.000. 313. Ya. Yang dikenal 25 katanya. Yang dikenal 25 itu ada yang nabi saja, bukan rasul. Kayak Adam alaihissalam itu hanya kita kenal sebagai nabi saja, bukan rasul. 25 itu maksudnya yang disebutkan di Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihim assalatu wassalam, namanya ulul azmi, yang memiliki azam, yang memiliki tekad. Karena kaum-kaum mereka itu luar biasa penentangannya.
Maka disebut ulul azmi. Para nabi yang memiliki azam, ya, yang tekad yang kuat dalam dakwah. Dan setiap nabi dan rasul pasti ditentang. Ya, pasti ditentang. Dan penentangan yang paling kuat ialah yang menimpa para rasul. Makanya Nabi Zakaria sampai dibunuh oleh kaumnya. Nabi Musa sampai mau dibunuh juga oleh kaumnya. Tapi tidak berhasil dibunuh. Hanya yang diserupakan. Nabi Isa diangkat ke langit. Allah berfirman, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Dan tidaklah mereka berhasil menangkap, membunuh, menyalibnya. Namun yang mereka bunuh, yang mereka salib adalah yang diserupakan. Siapa yang diserupakan? Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa yang diserupakan adalah murid Nabi Isa yang paling taat. Dari Hawariyun, 12 murid Nabi Isa. Nabi Isa mengumpulkan mereka. Ketika orang-orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka sudah mengadu domba. Raja Romawi saat itu untuk menangkap Nabi Isa. Ya, kerjaannya Yahudi sebenarnya. Saya juga bingung kenapa Yahudi sama Nasrani saat ini kok bisa CS-an Amerika dan Israel. Padahal enggak. Bahkan sebagian sekte-sekte Nasrani itu mengingkari itu. Ya. Di antara sekte Nasrani itu yang terkenal orang Hollywood, Mel Gibson. Makanya dia dulu bikin film, filmnya itu dikecam sama Yahudi sedunia. Ya, Passion of the Christ. Masih ingat gak, Pak? Nah, enggak tahu ya, ada itu, Passion of the Christ. Bikin film tentang Yesus disalib, tapi yang nangkep Yahudi. Nah, yang nangkep Yahudi. Orang Yahudi Amerika kesel. Wah, ini ngadu domba ini. Nah, itu Mel Gibson. Dan dia ikut sekte Nasrani yang anti-Yahudi. Ya, anti-Yahudi. Makanya kok Yahudi sama Nasrani bisa CS itu gimana itu? Ya, padahal yang nangkap Nabi Isa adalah Yahudi. Taib itu ya. Nah, kemudian itu 5 ulil azmi yang punya penentangan yang sangat keras. Dan dari 5 nabi ini yang paling keras penentangan umatnya, yang paling dahsyat siksaan umat terhadapnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad sebelum dakwah aja itu cobaannya udah berat, Bapak Ibu. Putra putrinya 5 wafat di masa hidup beliau. Itu ngeri. Coba di antara kita ada putra putri kita meninggal 1, 2, 3, 4. Waduh. Kepikiran. Ini 5 sampai 6. Ya, wafat. Di masa hidup beliau. Jadi putra putri beliau yang masih hidup ketika beliau hidup. Sampai beliau wafat cuma 1, Fatimah. Yang lain meninggal semua. Ini baru dari internal. Belum dari eksternal. Baru gangguan pribadi. Apalagi lawan yang dihadapi musyrikin Quraisy, Yahudi, Nasrani, Majusi, orang munafik, lengkap semua. Ya, lengkap semua. Maka yang paling berat adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka disebut 5 Nabi ini ulul azmi. Ya. Tapi nanti kalau ditanya sama orang, udah bisa jawab ya. Berapa jumlah Nabi? 124.000. Jangan jawab 25. Ya. Hah? Iya. Homer itu. Homer. Nah. Sebagian, mayoritasnya enggak. Murni Homer. Kita hukumi mayoritasnya aja. Jangan kita bilang, bisa jadi ini yang bukan angsiu yang halal nih. Enggak. Ya, itu biasa pada seafood Cina. Ya. Termasuk makanan Jepang juga pakai sake. Ya, Homer-Homernya. Untuk tempat makan yang kayak begitu baru kita pilih yang ada label halal MUI-nya. Ya, jangan terbalik. Ya. Kalau makanan kaum muslimin jualan pastel, risol, nggak usah MUI-MUI-an. Ya. Ya, nah yang kayak gitu-gitu baru kita mesti perhatikan. Ya. Dan perhatikan Ibu, yang namanya makanan halal, ya, ada halal zatnya, ada haram namanya. Semisal zatnya haram, kayak daging babi, anjiu, dan seterusnya, itu zatnya haram. Nggak bakal kita bisa konsumsi selama-lamanya.
daging babi, ada makanan yang tercampur khamr. Nah, ada juga makanan yang halal tapi namanya haram dan kita sebaiknya kita tinggalkan. Tahu Ibu mie gacoan ya? Sampai sekarang nggak dapat label halal MUI, kenapa? Karena namanya haram. Mie setan lah, mie iblis lah, ya, sambal setan. Nah, kita dianjurkan jangan konsumsi yang nama-namanya begituan. Makanya MUI nggak memberikan legal halal sampai hari ini, kecuali mereka ganti nama. Ya, jadi ibu nggak usah makan nasi goreng gila, ngapain? Nasi goreng setan, sambal iblis, ngapain? Ya kalau sekedar mercon nggak apa-apa lah ya. Sambal mercon, ya. Mercon tuh identik dengan meledak petasan ya, pedes gitu lah. Nah, itu tidak masalah. Tapi kalaupun kita makan ya, ini misalkan begini. Ini anggap nih, ini pastel, ini apa sih? Risol ya? Pastel, risol setan misalkan dinamain nama orangnya. Risol iblis. Ini namanya haram. Sebaiknya saya nggak konsumsi. Tetapi ketika saya konsumsi, halal. Paham sini ya? Ini misalkan risol, ini namanya risol iblis. Sebaiknya tidak saya konsumsi. Untuk memberikan peringatan kepada si penjual. Jangan macam-macam. Tetapi kalau diam-diam saya bilang, nggak boleh Pak, ya risol iblis. Ya, saya lapar, saya makan juga. Halal, kan halal dalamnya. Halal, nggak ada yang haram. Nah begitu. Nah sikap kita gimana terhadap masakan-masakan yang sebenarnya zatnya halal, tapi namanya haram. Zatnya halal, namanya haram. Kita tinggalin. Ya, sekaligus memberikan peringatan kepada penjualnya agar dia menyesuaikan dengan kaum muslimin. Nama yang halal aja, mie apa kek, mie yamin, mie apa kan banyak kok nama halal. Ngapain pakai nama mie iblis lah, mie setan lah. Ya. Tapi sudah 8:30 lewat. Saya cukupkan mungkin bagi yang mau bertanya mungkin masih ada kesempatan, silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya. Ya. Nah, di sini ada kalau yang buat menyambungnya dari perak dibolehkan. Iya. Karena kan cuma sekedar menyambung. Ada yang lain? Baik, kalau nggak ada kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.